Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Salam jumpa kembali sahabat penerobos, saya ada di wilayah Jati Sampurna. Dan tepatnya di belakang saya ada sebuah gereja lokal yaitu Gereja Betel Indonesia Jati Sampurna Blessing Community namanya ya. Kita akan berjumpa dengan seorang narasumber yaitu Ibu Maria Nur dipanggilnya. Dan beliau menghidupi satu slogan yaitu carilah Tuhan maka engkau akan hidup dalam kelimpahan. Apa tuh ya ceritanya? Penasaran ya sahabat penerobos? Kita akan mendengar langsung dari Ibu Maria Nur tentang bagaimana pengalamannya khususnya di bidang wanita. Ya, beliau punya hati untuk para wanita, membentuk wanita-wanita yang berkualitas. Dan sampai hari ini beliau tetap berdoa untuk wanita-wanita bangkit dan menjadi orang-orang yang sungguh menjadi berkat bukan hanya bagi keluarga tapi bagi lingkungan, bagi gereja, bagi kota dan bahkan bagi bangsa. Karena ada orang sukses, suami yang sukses karena ada istri yang berdoa. Dan saya percaya inilah waktunya kebangkitan para wanita. Melalui Ibu Maria Nur kita akan mendengar kisahnya bahwa ketika beliau mencari Tuhan, beliau melihat kelimpahannya daripada Tuhan. Tetap bersama dengan saya. Shalom Ibu Maria Nur. Oh, luar biasa. Makasih untuk waktunya ya. Iya, saya perkenalkan sahabat penerobos bersama dengan saya Ibu Maria Nur. Kita akan berbicara-bicara dengan satu slogan. Apa Bu Maria? Carilah Tuhan maka kamu akan hidup dalam kelimpahan. Ya, kita ngobrol aja langsung di mana Bu Maria kita bicaranya. Di gereja. Oh, ada gereja ya. Boleh. Ayo Bu. Tapi Pak Pendeta menjelaskan ya bahwa itu adalah teguran ya buat saya. Ternyata nggak pernah itu saya dengar. kursinya enak sekali ini Bu. Puji Tuhan, ini berkat yang berkelimpahan. Amin ya, salah satunya nih bagiannya ya Bu ya. Betul. Ya puji Tuhan sahabat penerobos dengan Ibu Maria Nur. Nama lengkapnya sebetulnya siapa Bu? Maria Margareta Suweknyo. Maria Margareta Suwiknyo. Jadi Nur itu nama suami ya, nama suami Bapak Yohanes Nur. Betul. Ya, beliau mengambil satu slogan yaitu carilah Tuhan maka kamu akan hidup dalam berkelimpahan. Berkelimpahan. Amin. Nah, ini yang beliau mau bagikan buat kita ya sahabat penerobos, ceritanya bagaimana Tuhan memberikan kelimpahan hari ini, tetapi dimulai dengan satu keputusan mencari Tuhan. Nah, tapi kita mau tanya-tanya dulu nih sama Bu Maria ya. Baik. Dari awal nih Ibu Maria sekarang jadi Ibu Gembala ya di sebuah gereja lokal. Apakah memang Ibu Maria tuh dari kecil punya cita-cita saya mau jadi hamba Tuhan begitu Bu? Rasanya sih nggak pernah ada ya. Nggak pernah kepikir pun enggak ya. Tapi Ibu dari keluarga Kristen ya? Ayah saya Kristen, tapi ibu saya belum percaya Yesus. Oh begitu. Dan anak-anaknya diwajibkan untuk ikut ibu karena ibu lebih dominan di dalam rumah karena ayah saya bekerja. Oh, Ibu berapa saudara Bu? Saya 12 bersaudara. 12, satu lusin. Wow, 2 kali lipat dari saya Bu. Iya, nah terus jadi Ibu waktu itu masih belum percaya dong ya berarti. Betul, ya.
Iya, terus gimana ceritanya tuh Ibu jadi orang percaya? Iya, ketika di dalam keluarga kami ada satu persyaratan atau keputusan dari ayah saya ketika anaknya umur 15 tahun kita diwajibkan untuk mengambil keputusan mau ikut ibu atau ikut ayah. Oh, gitu. begitu. Seluruhnya seperti itu. Jadi papa menganjurkan seperti pokoknya pilih dah. Pilih. Umur 15 tahun mau pilih apa terserah gitu ya, diberi kebebasan memilih ya. Iya, betul. Iya, terus jadi Ibu memilih Kristen. Saya memilih Kristen karena pikir saya gini Bu, kalau ikut ibu saya itu ada jam-jam ibadah. Jam-jam tertentu ibadah yang wajib dilakukan. Oh, Sementara gitu. kalau ikut ayah saya nggak pernah lihat pergi ke gereja, nggak pernah lihat dia berdoa. Tapi pada waktu Paskah dan Natal biasanya kami dibawa ke gereja, yang pengen ikut ayah saya silahkan. Seperti itu. Maka saya pikir lebih mudah ikut ayah saya lah. Nggak terlalu banyak aturannya ya. Main nggak terganggu, belajar nggak terganggu. Akhirnya saya ambil keputusan. Jadi mulainya dari situ tuh Ibu ambil keputusan menjadi orang Kristen begitu ya. Iya. Terus akhirnya Ibu apa yang Ibu lakukan setelah Ibu mengambil keputusan untuk menjadi seorang percaya? Terus Ibu gimana sikap Ibu? Apakah Ibu terus jadi rajin ke gereja atau gimana? Ya karena keputusan tersebut kemudian saya sekolah di luar kota dan saya tinggal di asrama. Kebetulan teman sekamar saya itu adalah anak dari gereja Katolik. Dan dia katakan kepada saya, ikut saya aja deh di gereja Katolik. Saya pikir iya ya, lebih baik ikut dia supaya saya bisa dibimbing oleh dia. Karena dari saya tidak tahu apa-apa, akhirnya dia bawa saya ke gereja Katolik. Walaupun di gereja Katolik saya pun tidak tahu apa-apa, tapi yang namanya ketaatan untuk beribadah itu ada setiap saat. Jadi Ibu setia deh tuh terus ya datang ibadah setiap hari Minggu. Ya maksudnya secara rutinitas lah ya Ibu melakukan itu ya. Tapi belum dengan pengertian yang penuh ya. Iya. Terus Ibu mulai mengenal Tuhan secara pribadi itu kapan Bu? Ya ketika saya bekerja di sebuah rumah sakit Kristen. Nah pada waktu itu ada penginjilan ke daerah dan disertai dengan pengobatan, dan saya adalah salah satu orang yang ditunjuk untuk menjadi perawat yang bekerja di penginjilan tersebut. Nah kami berangkat, lalu ketika pulangnya saya mengalami kecelakaan bersama dengan tim, masuk jurang. Dan di antara mereka semua yang di dalam mobil adalah saya yang kelihatannya paling sehat. Nah ketika saya sudah angkat semua mereka ke atas, dari jurang saya dorong ke atas, saya kira-kira berjalan 2 kilometer. Dan saat itulah saya nggak sadarkan diri sampai seminggu kemudian. Jadi saya terbaring di rumah sakit. Seperti pingsan begitu Bu? Betul. Nah di tengah-tengah itu ada satu perkataan yang saya dengar, saya nggak tahu dari mana itu. Tapi dia katakan kepada saya bahwa, hai keturunan ular beludak, bertobatlah kamu. Ibu dengar suara jelas gitu. Suara itu, dan itu mungkin diulang 2-3 kali ya Bu ya. Kemudian Ibu terbangun? Setelah itu mungkin 2-3 hari kemudian saya terbangun, saya cari pendeta. Karena di gereja saya ternyata nggak pernah itu saya dengar. Akhirnya saya tanya pendeta, apa ada sih ayat kayak gitu? Karena itu ditulis, dilihatkannya seperti di dalam Alkitab. Makanya saya tanya pendeta. Karena pendeta jelaskan, dan kemudian dari sejak itu saya percaya Yesus secara pribadi. Jadi Ibu terima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi pada saat itu ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu waktu dibilang ada suara seperti ular dikatakan apa? Bertobatlah. Bertobatlah kamu keturunan ular beludak. Ibu nggak marah tuh ya? Ibu nggak marah dengan saya sebenarnya pikirnya gini, kok kalau saya keturunan ular beludak berarti bapak ibu saya ular beludak dong. Tapi Pak Pendeta menjelaskan bahwa itu adalah teguran buat mereka ya bangsa Israel, dan akhirnya Ibu terima Yesus dan sejak saat itu Ibu giat di dalam Tuhan. Iya, saya kira-kira 7 bulan ya giat di dalam Tuhan. Kemudian ada panggilan untuk melayani Tuhan. Akhirnya saya mencari sponsor karena saya harus sekolah ke I3 Batu Malang. Kemudian saya cari sponsor, dapat sponsor dari PIPK namanya, Badan Penginjilan, dan akhirnya saya sekolah. Setelah itu 1 tahun di sana karena saya masih menguji ini panggilan Tuhan atau kemauan hati saja. Masih belum terlalu yakin. Masih belum terlalu yakin.
ketika saya sudah sekolah 1 tahun di sana, saya pulang sama Pipka ditempatkan di mana saya pernah lahir di daerah itu. Oh. Jadi di gereja tersebut ayah saya adalah majelis gereja, saya jadi hamba Tuhan di tempat itu. Tapi yang luar biasa ayah saya, setiap kali saya khotbah ayah saya tidak mau mendengar. Karena dia pikir anak kecil kok khotbahin orang tua gitu. Begitu. Bukannya seharusnya orang tuanya bangga Bangga ya, harus. bangga ya anaknya bisa dipercaya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman, tapi itu enggak ya Bu ya? Nggak ada Ibu, Oh, karena iya. dia pikir gini Ibu, saya nggak pernah ngajarkan seperti itu kok. Dia semangat banget di dalam Ya, Tuhan. begitu. Dia rasa malu mungkin ya Ibu. Iya, iya. Ya, tetapi dari situ karena saya sudah percaya Yesus, saya tahu Yesus bahwa hidup saya itu tidak hanya menjadi hamba Tuhan biasa, tapi hidup saya harus semakin berkualitas. Amin, amin. Dari hari ke hari semakin baik, semakin baik. Ya. Akhirnya saya membawa adik-adik saya wajibkan harus sekolah minggu. Ya, di bawah saya itu ada 5 lagi yang ikut sekolah minggu pada waktu itu. Mau mereka diajak. Mereka mau, setiap hari minggu mereka siap pergi sekolah minggu. Walaupun nantinya dia tidak percaya Yesus, saya nggak jadi masalah karena yang saya tahu bahwa firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi sekarang semua sudah terima Yesus, saudara? 3 dari mereka sudah terima Yesus. Oh begitu. 3 dari 5 yang Ibu bawa Ya, itu betul, udah betul, terima terima Tuhan Yesus, Yesus. ya. Iya. Jadi puji Tuhan ya Ibu, artinya Tuhan memanggil Ibu di masa remaja ya. Nah betul. sejak saat itu Ibu mulai aktif di dalam Tuhan. Hubungan pribadi Ibu dengan Tuhan juga gimana? Ya, semakin hari semakin baik Ibu, karena saya tahu bahwa kalau saya mengandalkan ayah saya, dia pensiunan, anak 12. Saya mengandalkan orang lain, saya nggak terlalu dekat dengan mereka. Iya. Tapi ketika saya mengandalkan Tuhan, itu sebenarnya satu-satunya kayak keterpaksaan ya Bu, harus mengandalkan Tuhan gitu. Iya, mau nggak Karena mau iya ya. mau nggak mau, karena kehidupan keluarga saya bukan kehidupan yang baik. Iya. Karena ayah saya hanya pensiunan, anaknya cukup banyak, mengakibatkan saya harus mengandalkan Tuhan. Iya. Tapi justru ketika saya mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan terus, Iya. di saat itulah Tuhan mengangkat saya. Amin. Mengangkat saya, akhirnya saya mengambil keputusan untuk sekolah lagi di Tanjung Enim, Palembang, Ibu. Jadi saya nggak hanya 1 tahun kayaknya nggak dapat apa-apa gitu. Saya ngajar kembali kayaknya nggak cukup. Akhirnya saya sekolah kembali di Palembang dengan sponsor yang sama waktu itu, dan akhirnya saya bisa melayani sampai hari ini. Amin. Jadi Ibu menyelesaikan Betul, kuliah selesaikan, teologianya iya, ya. betul, Ibu. Iya, jadi Ibu menikmati dan merasakan janji Tuhan Betul. dikatakan di dalam Yeremia yang ke-17 ya Bu Iya, ya. betul. Ayat 7 ya. Iya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Mengandalkan Ibu Tuhan. rasakan tuh ya. Betul, Ketika Ibu jadi gencar banget mencari Tuhan, Mencari beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan ya Bu ya. Dan Ibu melihat bagaimana Tuhan memperlengkapi dan memakai Ibu makin hari makin luar biasa. Iya. Sama penerobos Ibu Maria Nur ini, beliau adalah ketua Korda. Berapa angkatan? Satu kali. Satu Jadi 5 kali. tahun Ibu. 5 tahun Iya, ya. 1 periode. Satu periode menjadi ketua Korda wilayah Kota Bekasi. Ya, Ibu memang punya hati untuk wanita ya Bu ya. Ya, dari muda ketika saya tahu bahwa ternyata wanita ini bebannya cukup banyak. Makanya ketika saya usia 23 menjelang 24, saya menjadi sekretaris wanita Sinode Gereja Kristen Muria Indonesia. Oh, begitu, ya, ya. Jadi memang sudah dipersiapkan Dari oleh 23 Tuhan. tahun Iya, ya, dari Bu, ya? 23 tahun. Iya. Sampai akhirnya sekitar 20 tahun saya berkecimpung di wanita. 20 sampai 26 tahun ya saya berkecimpung di wanita, mulai dari Jawa Barat sampai di Bekasi. Akhirnya saya jadi ketua Korda, Iya. mempersiapkan Korda baru, karena itu Korda baru ya 5 tahun lamanya Ibu, di Iya. Korda ya. Jadi berkecimpung di bidang wanita. Apa Betul. sih yang membuat Ibu itu punya hati untuk wanita itu apa Bu? Yang pertama itu tadi Bu, bahwa wanita itu banyak bebannya. Iya. Beban suami, beban istri, beban mertua, beban menantu, Anak-anak perempuan, belum ya. anak-anak bebannya juga Iya. orang tua. Begitu banyak beban, tapi wanita harus kuat. Iya. Kenapa? Karena dia tulang punggung di dalam Amin. gereja, khususnya dalam iman. Amin, amin. Iya kan? Kalau mungkin dalam nafkah mungkin suami, tapi iman saya nggak ngomong bahwa bukan pria, tapi wanita ini mempunyai beban untuk mendidik anak-anak takut Tuhan. Iya. Makanya ketika saya jadi ketua Korda, saya punya mengambil slogan satu, yaitu
wanita yang ilahi maka akan melahirkan anak-anak ilahi. Amin. Itu yang saya Luar biasa ambil slogannya. ya. slogan. Iya, jadi wanita disebut penolong. Berarti wanita harus lebih kuat ya Bu ya. Men, betul. Dari yang perlu ditolong. Ditolong. Siapa? Dia suami, dia anak-anak ya. mertua, Mertua. menantu. Menantu. Jadi makanya itulah Ibu punya hati untuk wanita ya. Betul, Karena Ibu. melihat bahwa wanita harus kuat ya. Betul. Dan menjadi tiang doa. Dan wanita pun menjadi pembawa sejarah. Betul. Adanya pria berhasil karena ada wanita Ada yang berdoa. wanita di belakang. Begitu, luar biasa ya. Jadi itu hatinya Ibu Maria ya. Betul, Jadi Ibu Maria Nur punya hati untuk wanita karena melihat betapa pentingnya wanita takut Tuhan. Betul. Iya tuh benar juga Bu, di Alkitab tuh bilang kalau wanita-wanita yang gak takut Tuhan ngeri ya Bu. Banyak loh Bu disebut di kitab Amsal ya. Betul, betul, Bagaimana wanita bisa menjerumuskan, menjatuhkan. Ya, dan juga Adam juga tergoda karena wanita ya. Karena Hawa ya. Maka perlu banget ya wanita itu bertobat ya. Betul. Wanita dibawa dekat sama Tuhan ya. Iya. Nah Ibu gimana perasaan Ibu merasa ketika Ibu mulai diperlengkapi, dipakai Tuhan, bahkan dengan kelimpahan dipercayakan Tuhan untuk membimbing para wanita. Ibu gimana? Ada rasa sukacita Ibu melihat pertobatan para wanita? Ya Ibu, ketika saya lihat wanita mulai berkualitas hidupnya, hati saya tuh meluap dengan ucapan syukur. Kenapa? Sukacita, ya. Karena saya pikir gini, gak gampang loh mengajak ibu-ibu, karena ibu-ibu punya masalah untuk dia bertobat, hidupnya berkualitas, itu gak gampang. Mereka bilang, ih emangnya pintar ngomong tapi susah untuk melakukan. Ya. Tapi ketika ada seorang ibu satu jiwa aja, dia mulai bertobat, mulai berkembang, hidupnya mulai bahagia, hidupnya mulai berkualitas. Itu rasanya saya kayak dapat kejatuhan duren ya Bu. Kejatuhan duren nanti kita banyak Bu. Kejatuhan Berkat yang melimpah. luar biasa. Luar Iya, biasa. limpahnya Gak itu. bisa dinilai dengan Betul. materi ya Bu ya, kesukacitanya ya. Materi itu ngikut kok Bu. Iya, Ya kan? otomatis, Otomatis. ya. Tapi kalau kita hidup berkualitas itu adalah yang disebut kelimpahan. Oh iya iya. Ya, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Iya. Semakin hari semakin hidupnya diberkati Tuhan. Amin. Jadi slogan kita carilah Tuhan maka kau akan hidup, hidup dalam hidup yang kelimpahan. berkelimpahan. Kelimpahan bukan hanya bicara Betul. materi. Materi itu mengikuti ya Ya, Bu ya. betul. Tapi kelimpahan bicara apa? Sukacita, Sukacita, damai sejahtera, bahagia, Bahagia, dan diperlengkapi, iya dipakai diperlengkapi ketaatan. Tadi yang saya sebut Iya. kualitas iman kita semakin iya. Berkualitas. Jadi untuk berkualitas itu nggak mudah, memang perlu belajar. Tetapi kalau kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan itu perlengkapi Ya. dan kualitas kita semakin meningkat, semakin Amin. meningkat. Tuhan membawa kita terus naik dan tidak turun. Iya, itu. Pernah nggak Ibu Maria pernah berpikir untuk mundur, untuk menyerah, untuk berhenti karena begitu sulit menghadapi para wanita begitu kan? Nggak semuanya taat ya Bu ya? Iya. Iya. Pernah Ibu berpikir begitu? Rasanya belum pernah Ibu. Gak pernah berpikir Belum gitu? pernah. Apa yang membuat Ibu gak pernah berpikir begitu? Karena saya tahu bahwa saya ingin memperjuangkan para wanita itu menjadi wanita yang hebat. Ya, Wanita yang kuat, yang hebat, dan itu tidak boleh berhenti. ya. Ya sekalipun sekarang saya sudah tidak menjadi ketua Korda, tapi itu yang terus menjadi doa saya. Ya. Sampai seluruh perempuan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, Amin. dikuasai oleh Tuhan. Amin. Itu luar biasa. Wanita bertobat, keluarga bertobat, Ya, gereja gereja dipulihkan, dipulihkan. Amin. kota dipulihkan, bangsa Amin. dipulihkan. Amin. Ada wanita yang Ya, bertobat ya Bu betul. ya. Jadi maka itulah Ibu punya hati yang seperti itu ya Betul, Bu. Ibu, betul. Jadi jangan berhenti ya Bu ya. Amin. Jangan Saya tidak akan menyerah. berhenti. Ingat sampai tadi apa? Sampai semua wanita dipulihkan Dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan. Amin. Iya luar biasa ya. Sahabat penerobos, hati Ibu Maria saya percaya Tuhan yang menaruhkan buat Ibu Maria punya hati untuk para wanita. Dan saya percaya kerinduannya Ibu Maria Tuhan akan mengabulkannya Amin, ya. amin. Banyak jiwa yang akan dipulihkan, banyak Yes. jiwa yang bertobat. Amin. Dan kebanggaan Ibu Maria apa nih saat ini nih yang Iya. Ibu rasakan? Saya bersyukurnya begini Ibu, karena ketika saya turun menjadi ketua Korda, yang saya lihat orang-orang yang selama ini dibentuk 5 tahun bersama-sama dengan saya, mereka punya kualitas yang luar biasa. Luar biasa. Iya, saya sampai kagum, saya bilang, oh Tuhan, mungkin bukan kemampuan saya, ini kekuatan dari Tuhan Pasti, yang Tuhan pasti. berikan kepada kami untuk membentuk para wanita yang akhirnya generasi berikutnya ini menjadi generasi yang kualitasnya jauh lebih baik dari kita Amin, kemarin. amin, Ya, amin. itu kebanggaan saya. Iya. Yang kedua, jemaat di tempat ini juga wanitanya juga luar biasa. Amin. Mereka maju di dalam Tuhan. Nggak banyak, tapi
kualitasnya itu yang sangat penting Iya, ya di betul. dalam Tuhan. Dan anak-anak, saya menularkan itu kepada anak-anak. Cari Tuhan, jangan cari berkatnya. Kalau kamu cari berkatnya habis di jalan. Habis, Tapi betul. kalau cari Tuhan, maka kelimpahan diberikan kepada Amin. kita. Cari sumbernya, maka berkatnya limpahannya. Amin. Ya, untuk mengakhiri pembicaraan kita, apakah Ibu Maria punya tips untuk sahabat penerobos untuk mempunyai hati untuk jiwa-jiwa lebih lagi? Silakan Ibu Maria. Iya, saudaraku yang kekasih, sahabat penerobos, saya berharap bahwa setiap kita harus mencari Tuhan lebih sungguh, karena ketika kita mencari Tuhan, maka kelimpahan itu mengikut kita. Kehidupan kita berkualitas. Apa sih arti kelimpahan? Kelimpahan itu kalau kita punya berkat, itu diproteksi oleh Tuhan. Gak akan dibobol oleh maling, saudara. Jadi oleh sebab itu ketika kita mencari Tuhan, Tuhan proteksi kita luar biasa. Tuhan memberikan berkat kepada kita. Jangan berhenti mencari Tuhan sampai engkau memiliki hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Haleluya, luar biasa. Jadi carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Dan aku datang memberi hidup-hidup berkelimpahan, kata Amin. Tuhan. Dan itu adalah janji. Jadi sahabat penerobos, tetap cari Tuhan. Pandang dan fokus kepada Tuhan. Yes. Belajar abaikan kehinaan. Jangan pernah mundur ya Bu. Ya. Maju terus pikul salibmu. Amin. Dan saya percaya salib kita tidak lebih dari kekuatan kita ya Bu. Amin. Dan yang pasti kemenangan adalah menjadi bagian kita semuanya. Puji Tuhan, sahabat penerobos. Biar itu menjadi kesaksian buat kita semuanya. Bahwa kita punya potensi yang diperlengkapi dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Ya, mengakhiri kita, Ibu tangannya di depan Ibu. Ibu dan saya dan semua kita adalah generasi penerobos. Amen. Jadi bilang generation of breakthrough, GOB, angkat ke atas ya Bu ya. Tangannya nggak boleh turun, harus naik ke atas. Sama-sama di depan tangannya. Bersama dengan kita sahabat penerobos, sama-sama katakan GOB. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mencari Tuhan adalah keputusan yang harus saudara dan saya ambil. Semakin naik dan tidak turun. Karena itu janji Tuhan. Sahabat penerobos, kita sudah mendengar kesaksian daripada Ibu Maria Nur. Bagaimana beliau bukan dari orang yang percaya, dari keluarga percaya walaupun papanya seorang Kristen. Tetapi dibentuk oleh seorang mama yang belum menjadi orang percaya. Tetapi mereka mengeluarkan satu aturan, umur 15 tahun boleh memilih. Dan pilihannya bukan karena beliau mengenal Tuhan, tetapi dia memilih menjadi seorang Kristen karena berpikir bahwa papanya seorang Kristen juga santai ke gereja kalau sempat ibadah, tidak harus selalu beribadah yang diwajibkan. Jadi itulah keputusannya, tetapi Tuhan memilih tidak pernah salah. Beliau dipilih Tuhan dari kecil untuk mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, yaitu melalui kejadian kecelakaannya, dan Tuhan berbicara kepadanya untuk bertobat dan bahkan dengan keras berkata keturunan ular beludak. Dan ketika beliau bertanya kepada seorang hamba Tuhan dan dijelaskan beliau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan sejak saat itu hidupnya ada di dalam rencana Tuhan. Sampai hari ini Tuhan memanggil beliau menjadi seorang yang punya hati untuk para wanita. Dan beliau berkecimpung di dalamnya dan beliau bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan bahkan semakin diperlengkapi, semakin dipakai Tuhan bagi pekerjaan yang mulia untuk membangkitkan semangat para wanita-wanita Allah. Sahabat penerobos, saya percaya semua kita dipilih, dipanggil Tuhan dengan cara yang berbeda. Tapi pastikan bahwa saudara yakin dan sadar bahwa Tuhan memanggil kita. Tuhan tidak memanggil kita menjadi seorang yang biasa. Karena Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan yang luar biasa. Yang diperlukan adalah keputusan saudara untuk mengambil keputusan mencari Tuhan lebih sungguh. Mencari Tuhan bukan hanya sekedar kalau sempat, kalau bisa, kalau punya waktu. Tetapi mencari Tuhan adalah keputusan yang harus saudara dan saya ambil. Yaitu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berjuang dan bayar harganya. Karena Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19 dikatakan bahwa roh antikris ada begitu banyak sekeliling kita. Bukan berasal dari luar kita tapi berasal dari dalam kita. Yaitu mereka orang yang tidak sungguh-sungguh.
Karena kalau kita sungguh-sungguh, niscaya kita akan tetap bersama-sama. Jadi sahabat penerobos, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan adalah orang yang tetap bersama-sama. Artinya mereka akan berjuang mencari Tuhan tanpa ada alasan apapun, tanpa ada dalih apapun. Dan fokus kepada panggilan, fokus kepada tujuan. Ketika kita mengambil keputusan mencari Tuhan, pada saat itu kita harus belajar, fokus dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh membayar harganya. Tidak kenal menyerah, tetapi maju dan terus melakukannya. Saya percaya kalau saudara mengambil keputusan dan berkata saya mau dan saya mau komitmen, maka Tuhan akan memperlengkapi saudara semakin hari, semakin naik dan tidak turun. Karena itu janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Yang penting adalah ketekunan, karena ketekunanmu akan menghasilkan buah. Yaitu ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak membuka celah untuk iblis masuk, menyelusup dan menguasai kita. Sahabat penerobos, seperti selembar kertas, untuk membuat satu lubang di tengah kertas hanya perlu setitik lubang untuk membuat lubang itu menjadi besar. Jadi jangan membuka celah, tutup segala celah dan lihat bahwa Tuhan akan memperlengkapi engkau. Tuhan akan mempercayakan dengan segala karunia-karunia surgawi yang dahsyat dan engkau akan melayani dengan luar biasa. Dan ini adalah tahunnya. Kalau sahabat penerobos mengambil keputusan di tahun ini untuk lebih sungguh berjuang bayar harga cari Tuhan, Tuhan punya janji bahwa tahun ini adalah tahun kelimpahan. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan memperlengkapi kita dengan karunia Roh Kudus. Tuhan akan membawa kita pada panggilan yang dahsyat, yaitu untuk pekerjaan yang mulia, untuk siap menuai jiwa yang terbesar dan terakhir yang siap kita tuai di tahun ini. Sahabat penerobos, seperti ada satu penglihatan yang berkata, ada sebuah pintu besar, tetapi ketika orang memasuki pintu itu tertutup dan pintu itu terbuka lagi, setiap orang memasuki pintu itu tertutup. Tuhan taruhkan hikmat buat saya bahwa ini adalah tahun penyeleksian. Tidak semua orang bisa masuk di dalam pintu yang besar. Karena di pintu yang besar di dalamnya ada berkat kelimpahan yang luar biasa. Jadi sahabat perobosan saya harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan suam-suam, jangan biasa. Engkau dipanggil bukan untuk menjadi biasa. Engkau dipanggil untuk menjadi luar biasa. Sahabat penerobos, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Dikatakan di Yohanes 10 ayat 10b. Dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Jadi yang diperlukan adalah carilah Tuhan, maka engkau akan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Bapak, saat ini hamba berdoa bagi sahabat penerobos yang mungkin saat ini suam-suam, saat ini tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saat ini selalu banyak alasan untuk mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, mari Tuhan bangkitkan rohmu dan semangat untuk mencari Tuhan lebih lagi bagi semua sahabat penerobos dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat kelimpahannya daripada Tuhan. Kami akan melihat Tuhan memperlengkapi dan memakai kami bagi pekerjaan Tuhan yang mulia. Kami mau dipakai, utuslah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua sahabat penerobos menerima hikmat, kekuatan, kuasa, kebangkitan Tuhan. Haleluya, amin. Sahabat penerobos, tetap maju, fokus kepada Tuhan, carilah Tuhan dan percaya janjinya. Tuhan tidak hanya memberi hidup yang biasa, tapi hidup yang kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati, salam GOB.